warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa setia Kolbun Salim dimanapun Anda berada, alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Firda Kotrun Nada tentunya di acara Kolbun Salim MTV luar biasa. Oke pemirsa, guru kita kali ini juga tak kalah luar biasa. Beliau adalah sosok guru yang memiliki tingkat keilmuan tinggi dan wawasan yang begitu luas. Siapa lagi kalau bukan guru andalan kita, Ustadz Ali Mahrus LC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz sehat-sehat ya hari ini ya? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Luar biasa, alhamdulillah. Ustadz, seperti biasa hari ini kita tidak hanya berdua karena kedatangan ibu-ibu dan bapak-bapak dari Majelis Taklim. Mungkin bisa disapa dulu Ustadz, dari manakah asal beliau semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sapa dulu ibu-ibu dulu ya. Ibu-ibu ini dari Majelis Taklim mana? Dari Baitur Rahim. Kalau bapak-bapak dari Majelis Taklim mana? Ya, Baitur Rahim dan Nurul Jannah nggih. Ya. Apa kabar bapak-bapak dan ibu-ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semangat semua ya bapak-bapak, ibu-ibu. Oke, bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa di rumah. Tidak terasa hari ini kita bertepatan di tanggal 17 Rajab 1443 Hijriah. Alhamdulillah karena kita masih diizinkan oleh Allah bertemu dengan bulan yang penuh dengan keutamaan ini. Makanya Ustadz, kalau teman-teman saya di luar itu sudah heboh menghitung datangnya bulan Ramadan. Jadi setelah adanya Rajab ini mereka itu suka ini bikin posting H-60 Ramadan, H-59, 58 dan seterusnya. Dan tidak terasa kita sekarang kurang lebih sudah H-43 menuju Ramadan ya Ustadz. Jadi pemirsa sekalian, di bulan Rajab ini mendekatkan langkah kita menuju bulan Ramadan. Jadi sesuai dengan tema kita pada kali ini. Apa tema kita? Tema kita adalah Rajab Road to Ramadan. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Ustadz, saya yakin sekali umat-umat muslim di luar sana, saudara-saudara kita ini sudah tidak sabar menyambut bulan suci Ramadan. Tapi kita juga tidak boleh memungkiri ya, bahwa bulan Rajab ini juga penuh dengan fadilah yang kita harus juga bersemangat beribadah di dalamnya. Gitu ya Ustaz. Jadi sebelum itu kami memohon penjelasannya bagaimana peran pentingnya bulan Rajab ini untuk menambah pahala kita di akhirat nanti. Mohon penjelasannya Ustaz, dipersilakan. Kita buka dulu ya. Iya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanakallahumma la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radid, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma nawaitu ta'alluma wa ta'lim wal istifadata wal ifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa dalalata ala al khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa wa du'ain la yustajabu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang saya muliakan kepada para alim, para ulama, para jamaah, ibu-ibu dan bapak-bapak dari Majelis Taklim yang sudah hadir di masjid. Alhamdulillah kali ini kita berada di Masjid Baitur Rahim di lingkungan Taman Baru, Kecamatan Banyuwangi. Dan yang saya hormati juga kepada seluruh pemirsa Kolbun Salim Nasional TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala,
pada kesempatan kali ini kami beserta para jamaah sekalian bisa kembali menyapa Anda semuanya lewat layar kaca untuk kita mencoba mengkaji beberapa ilmu yang mengenai tentang bulan Rajab. Dan harapannya semoga apa yang kita pelajari, yang kita bahas pada kesempatan kali ini menjadikan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Dan semoga kita juga berdoa pada hari-hari ini banyak saudara-saudara kita yang kurang sehat, Pak ya. Banyak di antara keluarga yang mungkin sakit, kita doakan semoga lekas diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang masih berkesempatan, ini adalah nikmat yang luar biasa. Bisa hadir di majelis ini, bisa datang, masih diberikan kesehatan dan masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga nikmat sehat dan nikmat sempat yang hari ini masih kita rasakan bisa kita syukuri dan bisa kita gunakan sebaik-baiknya dalam rangka menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat sehat dan nikmat sempat ini adalah dua nikmat yang seringkali kita lupa. Seringkali kita lalai. Banyak orang yang sehat tapi tidak sempat. Ya, betul ya? Nah, banyak orang yang sehat tapi tidak sempat. Banyak orang yang sempat tapi tidak sehat. Banyak orang yang pengen Jumatan pada hari ini atau mungkin menghadiri majelis taklim dan lain sebagainya. Pengen hati, tetapi kesehatan yang tidak memungkinkan. Maka alhamdulillah wajib kita syukuri. Pada hari ini kita termasuk orang yang selain diberi umur yang panjang oleh Allah, kita masih diberi kesempatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan kita memperbanyak salawat kepada beliau, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan menjadi salah satu wasilah kita mendapatkan syafaat dari beliau nanti pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Para bapak dan ibu muslimin muslimat yang ada di Masjid Baitur Rahim dan juga di rumah, alhamdulillah pada hari ini kita masih dalam suasana bulan Rajab. Rajab adalah salah satu bulan yang istimewa karena memang dibuat istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa fungsi bulan yang istimewa? Bulan yang istimewa fungsinya adalah kita supaya lebih giat lagi, lebih bersemangat lagi dalam menjalankan hal-hal ibadah dan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya manusia hidup nggih Pak, yang namanya hamba Allah itu tugasnya yang utama ketika hidup di dunia ya beribadah. Nah, ibadah itu nanti akan kita kumpulkan menjadi pundi-pundi pahala. Kita masing-masing punya rapot pribadi. Kita setiap gerak-gerik, setiap langkah kita ini ada yang nyatet. Siapa yang nyatet? Malaikat. Ada malaikat raqib, ada malaikat atid. Kalau kita melaksanakan ibadah yang nyatet pahalanya namanya malaikat raqib. Tetapi kalau yang nyatet dosa namanya malaikat atid. Nah, ini segala tindak tanduk kita, gerak-gerik kita ini dicatat sama malaikat. Tidak ada satu pun yang luput. Perkara kecil, perkara besar yang kadang kita luput, kita kadang kala tidak ngeh, kita remehkan. Ini ternyata nanti ada catatannya masing-masing. Dan semuanya itu akan dikumpulkan menjadi satu dan ditimbang di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang namanya nanti adalah Yaumul Mizan. Apa? Yaumul Mizan. Artinya adalah hari pertimbangan amal. Nah, kalau kita pikir-pikir amal kita yang baik dengan yang buruk banyak mana? Ya, banyak yang buruk ya, banyak yang buruk. Ya. Tapi salah satu tanda rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, salah satu tanda kemurahannya Allah Subhanahu wa taala adalah supaya nanti timbangannya ini berimbang antara pahala sama dosa.
Ini kayaknya kan kok banyak dosanya kan gitu. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan segala maha rahman rahimnya itu memberikan kita kelipatan ganda dari ibadah-ibadah yang sudah kita jalankan. Kalau masalah dosa, ini dosa yang diberikan itu sesuai dengan amal perbuatan jelek kita. Fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Ngelakukan dosa satu, dosanya ya dicatat satu. Misalnya nyolong mangga sekilo, ya dosanya ya seperti mangga 1 kilo. Tetapi kalau kita melakukan hal-hal kebaikan, itu minimal 10 kali lipat. Ya, 10 kali lipat. Misalnya kita sedekah 1000, nanti pahalanya berapa? 10 kali lipat. Jadi berapa? 1000 jadi 10.000. Sedekah 10.000 menjadi 100.000. Kalau sedekah 100.000 berarti pahalanya sama dengan 1 juta. Nah, enak mana ini? Nah, enak kita amal baik. Jadi kalau dipikir-pikir supaya ini imbang, kalau kita sedekah mangga 1 kilo, ya, berarti kembalinya berapa pahalanya? Seperti sedekah 10 kilo. Wow, berarti enak ki nyolong berarti 10 mangga ini sudah cukup untuk menebus dosa, menebus dosa tadi. Ya, ini kan hitung-hitungannya. Kan begitu. Ini adalah salah satu tanda rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau tanpa perlipat gandaan tadi kayaknya tidak mungkin. Soalnya apa? Kita setiap hari antara dosa sama ibadah banyakan dosa. Dosa mulut, ya, dosa pikiran, dosa tangan, mata dan lain sebagainya. Nah, tapi ada satu ini yang perlu kita garis bawahi. Yang namanya ibadah, yang namanya pahala, itu memang benar dilipat gandakan. Tetapi ingat, kalau ibadah itu pahala dicatat dengan syarat apa? Dengan syarat rukun sama syaratnya kudu jangkep. Nggih napa nggih? Nah, kita sholat. Sholat bisa dicatat menjadi pahala kalau sholat tersebut syaratnya terpenuhi, rukunnya juga terpenuhi. Kalau sholat misalnya rukunnya enggak terpenuhi, sholat tanpa rukuk misalnya, atau sholat tanpa sujud, kira-kira sah enggak sholatnya? Tidak. Enggak sah. Makanya sulitnya apa? Sulitnya ketika kita mengamalkan satu ibadah itu harus jangkep, harus lengkap syarat dan rukunnya. Ya sulit juga berarti kan gitu. Jangan pede. Oh saya sudah amal banyak. Lah ternyata kalau ternyata sama Allah dianggap tidak jangkep ini, syaratnya kurang atau rukunnya kurang. Kan ya repot juga kan begitu. Nah ini maka kita bagaimana solusinya? Ya kita harus menambah ilmu terus. Ibadah ini kalau tanpa ilmu nanti jangan-jangan tidak sah. Kita nambah, selain nambah berusaha hati ini selalu bertakwa, selalu dekat, kita juga harus nambah ilmu begitu. Baik Ustaz, terima kasih atas penjelasannya. Pemirsa Qalbun Salim jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan mengulas bagaimana ibadah yang sah atau jangkep yang bisa melipat gandakan pahala kita di bulan Rajab ini. Jangan kemana-mana, tetap di Qalbun Salim NTV. Qalbun Salim yang dirahmati Allah, kembali lagi bersama kami. Sekarang kita akan melanjutkan bagaimana sih ibadah yang dianggap sah dan dianggap penuh atau jangkep ya Ustadz ya, yang bisa melipat gandakan ibadah kita di bulan Rajab ini. Nah sebelum membahas tentang sah dan lain sebagainya, ternyata ibadah yang dilakukan di dalam bulan Rajab dan di luar bulan Rajab ini memiliki pahala yang berbeda ya Ustadz ya? Berbeda dong. Berarti waktu dan tempat ini berpengaruh ya Ustadz ya atas ibadah kita? Sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Ya. Kalau begitu mohon penjabarannya Ustadz. Ya. Silakan. Kita teruskan ya. Kita tadi sudah membahas bahwasanya kalau amal baik itu dilipat gandakan minimal 10.
Nah, tetapi tidak berhenti di situ ternyata, Masya Allah. Kita punya Allah, kita punya Tuhan, ya, yang namanya Allah ini ternyata sangat kasih sayang terhadap hambanya. Apa buktinya? Buktinya bukan hanya dilipatkan 10, bahkan dilipat gandakan sampai berkali-kali lipat lagi kalau kita lakukan dalam tempat-tempat tertentu atau waktu-waktu tertentu, yang waktu dan tempat tadi memang dijadikan istimewa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi contohnya, apa sih tempat yang istimewa? Contohnya adalah Masjid Nabawi, masjid yang ada di Madinah, masjidnya Nabi. Itu kata Nabi apa? Sholatun fi masjidi, ya, sholat satu kali di Masjid Nabawi yang ada di Madinah sana, itu sama dengan alfu sholatin, sama dengan 1000 kali sholat kalau dilakukan di Masjid Baitur Rahim Mendut, gitu. Nah, gitu. Kalau dilakukan di Masjid Nabawi itu satu kali sama dengan 1000 kali kalau dilakukan di masjid yang lain. Makanya umroh itu ya, pergi ke Mekah Madinah itu mahal. Soalnya apa? Satu kali sholat sama dengan 1000 kali sholat pahalanya. Luar biasa. Apa yang menjadikan istimewa? Tempatnya. Kata Nabi, illal masjidal haram, kecuali Masjidil Haram. Masjidil Haram lebih dahsyat lagi, lebih istimewa lagi tempat Masjidil Haram. Apa kata Nabi? Sholatun fi Masjidil Haram yusawi mi'ata alfi sholatin fi masiwahu. Sholat satu kali di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali sholat kalau dilakukan di masjid yang lain. Jadi bayangkan, misalnya maghriban satu kali teng Masjidil Haram itu sama dengan maghriban 100.000 kali di Masjid Mendut. Itu bisa berapa puluh tahun 100.000 kali maghriban itu. Nah, istimewa sekali kan. Nah, semoga kita semuanya bisa dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang bisa sholat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ada lagi tempat namanya multazam. Ya, kata Rasul, antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad itu namanya multazam. Nah, itu tempat yang istimewa juga. Katanya Nabi, orang yang berdoa di multazam itu doanya nggak akan ditolak sama Allah. Pasti mustajab, pasti cospleng. Kenapa? Karena tempatnya yang memang istimewa. Nah, kemudian ada juga waktu yang istimewa. Di antaranya waktu yang istimewa apa? Ya puncaknya ya bulan Ramadan yang kita nanti insya Allah sudah tidak sampai 2 bulan lagi ya, kita sudah berada di bulan Ramadan. Semoga kita semuanya diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di bulan Ramadan adalah puncaknya waktu yang istimewa, sehingga orang yang beribadah di bulan suci Ramadan pahalanya tidak bisa disamakan dengan ibadah kalau dilaksanakan di luar bulan Ramadan. Subuhan di bulan Ramadan enggak sama kalau dilakukan di bulan yang lain, di bulan Syawal, di bulan Muharram misalnya, atau bulan Rejab ini sekalipun tidak bisa. Kenapa kok bulan Ramadan kok begitu dilipat gandakan? Karena memang dijadikan istimewa, waktu yang istimewa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain bulan Ramadan apa? Selain bulan Ramadan adalah bulan-bulan haram. Bulan haram ini adalah bulan mulia. Ya. Haram ini artinya mulia. Seperti kita mengatakan tanah haram. Ya, kalau kita mau naik haji kemana? Ke tanah suci atau tanah haram. Kenapa tanah haram? Kenapa haram? Artinya haram apa? Oh, bukan berarti haram itu kita haram makan tanahnya ya. Tidak boleh makan tanah. Bukan. Haram artinya mulia, artinya tanah haram adalah tanah yang mulia. Nah, bulan haram adalah bulan yang dijadikan mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa bulan yang mulia dijadikan oleh Allah ini? Dalam 1 tahun, dalam hadis Nabi SAW ada 4 bulan mulia dalam 1 tahun. Apa itu? Yaitu bulan Dzulqa'dah, Selo ya, apan wong osing, wong Jawa niku Selo, terus besar Dzulhijjah, kemudian Muharram atau bulan Suro
ya, Suro atau Muharram. Yang keempat adalah bulan yang kita ada dalamnya, yaitu bulan Rajab. Nah, bulan Rajab ini adalah bulan sebelum bulan Sya'ban, ya, atau 2 bulan sebelum Ramadan. Ini adalah bulan mulia. Makanya kula lan panjenengan dan pemirsa yang ada di rumah, kalau sampeyan sholat di bulan Rajab ini, ya, sholat subuh, sholat apapun, itu pahalanya jangan disamakan dengan subuhan kita di bulan selain Rajab. Ada istimewa. Kenapa? Karena Rajab ini adalah bulan istimewa, bulan haram, begitu. Ya. Jadi apapun ibadahnya dilakukan pada bulan Rajab, pahalanya akan berlipat ganda. Apa saja itu? Ya, apa macam-macam sudah. Ya. Ibadahnya apa? Ibadah macam-macam sudah. Ya puasa, ya membaca Quran, ya menghadiri majelis taklim seperti ini, sedekah dan lain sebagainya. Intinya apapun jenis ibadah, pokoknya dilakukan pada bulan Rajab ini, karena bulan Rajab ini adalah bulan mulia, pahalanya akan jauh berbeda daripada kita laksanakan di bulan-bulan yang lain selain bulan Rajab atau bulan yang istimewa tadi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada pertanyaan? Jadi ini ya Ustaz ya, benar-benar harus dimanfaatkan dengan baik. Oh iya. Harus ibadah benar-benar ini. Iya, mumpung sehat, mumpung panjang umur. Kalau enggak sekarang kapan lagi, Pak? Ya, saya lihat ini sebagian dari jamaah ini kayaknya sudah ada yang berwajah-wajah meh maghrib ini. Kan gitu. Ya, meskipun hitung-hitungan umur kan ya enggak mesti yang tua berangkat duluan kan enggak mesti. Ya, tapi kalau secara umum ya kan yang lahir duluan ya yang berangkat duluan kan secara umum bisa dibalik juga ya. Sampeyan saya yang cenderung masih muda ini bisa saja ya, berangkat terakhir bisa saja, mereka yang duluan bisa, atau dibalik mereka yang duluan kita terakhir bisa saja. Intinya apa ya, kita harus siap-siap. Nah, apapun itu kita nggak tahu apakah kita masih berjumpa dengan bulan Rajab di tahun yang akan datang ya, kita nggak tahu. Toh kalau kita lihat, renungkan lagi pada bulan Rajab ini ternyata ada kok di antara keluarga, teman, tetangga yang kemarin Rajab tahun kemarin masih bersama-sama, Rajab tahun ini sudah berangkat duluan, kan ngoten. Ya, umur tidak ada yang tahu. Maka selagi kita masih punya umur yang panjang, kita dihadirkan bulan Rajab saat ini, ya ayo kita manfaatkan. Wah, nunggu Ramadan saja Ustadz kan lebih istimewa. Iya, kalau sampai Ramadan, ya kan? Lah mungkin saja kita ada di antara kita ini yang besok sudah berangkat atau seminggu lagi sudah berangkat. Tidak sampai bulan Ramadan. Nah, mumpung ini kita masih bulan Rajab, kita diberi sehat, diberi umur yang panjang, ayo gunakan ibadah yang sebaik-baiknya. Bahkan mungkin setelah majelis ini ada yang berangkat dulu, kita juga tidak tahu. Wallahu a'lam ya, wallahu a'lam, kita tidak tahu ya. Kalau mungkin bisa kita tanya, ini pengennya masuk surga enggak ini ibu-ibu dan bapak-bapak ini? Pengen nggih? Pengen nggih? Siapa yang enggak mau masuk surga? Tapi syaratnya satu, Bu. Masuk surga ada syaratnya apa? Ninggal dulu. Nah, dan ada yang masih minat masuk surga? Nah, loh kok enggak mau? Enggak jadi pengen begitu ya? Enggak jadi kepengen. Oh, ya berarti ini ada yang enggak gathuk ini berarti ya. Enggak gathuk. Ya. Kalau kita seharusnya ditawarin ninggal mau enggak? Mati mau enggak? Kalau sudah dijamin surga, siapa yang enggak mau? Ninggal sekarang saya mau kalau memang dijamin surga. Masalahnya kan masih belum pasti. Nah, kalau belum pasti, ayo kita persiapkan diri. Jadi pemirsa, karena masih belum pasti, mari memastikan diri dulu. Oke, ibu-ibu mungkin ada yang mau bertanya terkait bulan Rajab, dipersilakan. Satu pertanyaan dulu. Monggo. Silakan langsung Ibu sebutkan nama dan asal ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Muharram. Seperti saya lihat di antara keempat bulan ini yang setelah dibumikan itu kok bulan Rajab gitu loh. Apa bedanya dengan 3 bulan yang tadi? Terima kasih pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke pemirsa, jadi pertanyaannya kenapa bulan Rajab itu terlihat seperti lebih terkenal daripada bulan haram yang lain? Kita sajikan penjelasannya setelah pariwara berikut ini. Tetap di Qalbun Salim MTV. Pemirsa Qalbun Salim yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kita kembali lagi untuk membahas pertanyaan dari Ibu Majelis Taklim tadi ya. Pertanyaannya adalah bulan haram itu ada 4, tapi kenapa kok yang terkesan lebih ramai diperbincangkan itu hanya bulan Rajab saja? Mohon penjelasannya Ustadz, persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bulan haram ada 4, betul. Terus kenapa sepertinya yang banyak dibicarakan yang viral gitu ya? Ini bulan Rajab saja. Sebenarnya tidak juga. Ya, kalau bulan Muharram itu saya lihat di majelis-majelis taklim, di rutinan-rutinan, masjid-masjid, kemudian dalam khotib Jumat juga banyak menyebutkan keutamaan bulan Muharram kalau pas waktu Muharram. Begitupun bulan-bulan yang istimewa yang lain, bulan-bulan haram yang lain. Tapi mungkin bulan Rajab ini serasa lebih digaungkan itu bukan hanya karena bulan Rajab ini adalah bulan haram saja, tapi ada keistimewaan lain yang dimiliki bulan Rajab selain dibanding kalau bulan-bulan haram yang lain. Apa? Karena Rajab ini adalah persiapan kita menuju bulan Ramadan gitu. Jadi selain bulan Rajab ini adalah bulan haram, bulan yang mulia, tetapi bulan Rajab ini punya istimewa juga. Kenapa? Dalam rangka kita berlatih diri dalam menghadapi bulan Ramadan. Ibaratnya begini, Pak. Ibaratnya bulan Ramadan itu kan bulan yang paling istimewa, waktu yang paling istimewa. Ibadah di dalamnya seperti ibadah 1000 bulan. Nah, maka ibarat Ramadan adalah puncak gunung. Misalnya kita anggap saja Ramadan ini adalah Gunung Raung, atau Gunung Semeru, atau Gunung Merapi, atau gunung apalah ya. Ini kita tidak akan mungkin bisa naik, bisa mendaki Gunung Ramadan itu kalau tanpa latihan dulu. Kalau naik mendaki Gunung Ijen saja, untuk kita yang sepuh-sepuh ini kalau kita nggak fitness dulu, nggak lari-lari pagi dulu, kalau kita nggak latihan dulu, kita nggak olahraga setiap hari, apa mungkin kita kemudian naik Gunung Ijen itu bisa sampai puncak? Saya nggak yakin. Ya kalau anak-anak kita yang masih umur SMA, yang umur masih belasan tahun, 20, ya meskipun mereka nggak olahraga setiap hari, insya Allah naik Gunung Ijen pun masih kuat. Tapi kalau yang sudah 40 tahun ke atas, ya, yang jalan saja sudah berat gitu ya, perut sudah mulai maju ya, kemudian berat badan sudah mulai nambah. Lah kalau ndak latihan lagi, kalau ndak olahraga, terus disuruh naik Gunung Ijen, naik ke puncak Semeru, kira-kira apa ya kuat? Ya ndak mungkin kuat karena fisiknya tidak memungkinkan tanpa latihan. Begitupun gunung nanti puncaknya Ramadan, tidak mungkin kita bisa kuat memaksimalkan diri kita untuk beribadah di bulan suci Ramadan dengan semaksimal mungkin. Tidak mungkin kuat ya, kalau tanpa latihan. Latihannya kapan? Ya mulai bulan Rajab ini ya. Bahkan para ulama yang dekat dengan Allah itu latihannya, Pak, 6 bulan sebelum Rajab ini sudah mulai fitness ya, mulai latihan. Ya, latihan, dibuka lagi Qur'annya, mulai dibaca-baca lagi, zikirnya, intensitasnya mulai ditambah,
Ya, kemudian sholat malamnya mulai digerakkan lagi. Supaya apa? Selain memperbanyak pahala, juga demi nanti ketika bulan Ramadan harapannya apa? Kita menghadapi Ramadan itu sudah siap lahir batin, semangatnya siap, mentalnya siap, sehingga ketika bulan Ramadan datang kita bisa maksimal. Lah kalau kita enggak latihan, Ramadannya seperti apa nanti? Ya paling ya seperti biasa. Waktunya puasa, waktunya terawih, waktunya tadarusan ya cangkruan, kan begitu. Waktunya sahur ya sahur. Ada enggak? Misalnya kita punya tabungan sendiri gitu, sholat malam sendiri di rumah, ya, selain terawih. Mungkin ada enggak selain tadarusan kita yang di masjid, kita punya tadarusan sendiri, ya, punya khataman Quran sendiri di rumah, ya, punya zikir sendiri di rumah ketika Ramadan. Ya saya kira susah kalau kita tidak dilatih mulai dari sebelum Ramadan. Makanya ini kenapa kok cenderung digaungkan supaya menyemangati kita. Ayo ini supaya kita panen, kita harus nanam mulai sekarang. Lah kalau kita enggak nanam, ya mana mungkin kita bisa panen. Yang panen siapa? Ya tetangga, ya teman-teman kita. Paling kita kesempatan apa? Ngasak. Sama tahu ngasak? Nah, kalau ada orang panen, kita itu nyari ya sisa-sisa yang ada di sawah itu. Nggak ikut nanam soalnya kan. Kalau ada orang panen ya ngasak gitu saja. Ya, makanya sisa-sisa. Ya, tidak ada yang istimewa kalau kita tidak mau berlatih dari awal. Makanya sesuai dengan tema kita ini pertanyaannya, Rajab Road to Ramadan. Jadi Rajab ini demi kita akan menjalani ibadah di puncak nanti pada bulan suci Ramadan. Begitu. Terima kasih Ustaz. Ya. Penjelasannya sangat bermanfaat sekali. Oke Ustaz, di masyarakat ini sekarang sedang menyebar hadis-hadis tentang bulan Rajab. Siap. Ya. Tentang Rajab itu bulannya Allah. Seperti itu. Ada lagi hadis yang mengatakan bahwa nanti di surga itu ada sungai yang bernama Sungai Rajab. Sungai Rajab. Ya, diperuntukkan untuk mereka yang berpuasa di bulan Rajab. Tetapi ternyata hadis-hadis ini menimbulkan pro dan kontra. Sebenarnya status hadis ini bagaimana dan bagaimana juga cara kita menyikapi polemik ini, Ustaz? Ya, baik. Tidak dipungkiri ya, di luar sana banyak sekali pro kontra. Ya, yang namanya di bulan Rajab ini ibadah apa sih yang disunahkan, kita bilang tadi apapun gitu kan. Iya. Tetapi di antara sekian banyak ibadah yang memang dianjurkan dan sudah ada sejak zaman Nabi itu ibadah puasa. Ya, puasa di bulan Rajab. Nah, ternyata ini menimbulkan pro kontra. Kata saudara-saudara kita ya, yang ada di luar sana, ini tidak ada hadisnya bulan Rajab. Ya. Bulan Rajab ini puasa di dalamnya adalah suatu ajaran bid'ah. Artinya tidak ada sumber hadisnya. Dan keutamaan-keutamaan bulan Rajab ini semuanya adalah sumbernya hadis-hadis palsu. Apakah betul seperti itu? Berarti kita tidak boleh puasa di bulan Rajab. Apakah memang benar seperti itu? Kan begitu ya. Nah, ternyata bulan Rajab ini kalau kita cari hadis-hadisnya yang membicarakan tentang anjuran puasa bulan Rajab atau hadis-hadis yang berbicara tentang keutamaan bulan Rajab, ini memang hampir semuanya hadis tersebut itu statusnya lemah, atau kalau istilah dalam ilmu hadisnya itu dhaif, atau bahkan sampai derajat palsu. Ya, seperti yang tadi diutarakan sama Mbak Nada tadi tentang misalnya hadis apa tadi? Bulannya Allah. Rajab adalah bulannya Allah. Kemudian Sya'ban adalah bulannya Nabi Muhammad, bulanku. Kemudian Ramadan adalah bulan umatku. Nah, ternyata itu hadis yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Memang statusnya hadis itu bukan hadis sahih. Itu hadis lemah, atau bisa kita katakan bahkan itu hadis palsu. Nah, kemudian ada sungai di dalam surga namanya Sungai Rajab dan lain sebagainya. Barang siapa yang berpuasa 1 hari di bulan Rajab sama dengan berpuasa berapa tahun, 1000 tahun atau 100 tahun ya. Itu hadisnya semuanya palsu.
atau minimal dhaif. Nah, bagaimana menyikapi hadis ini? Nah, adanya hadis-hadis yang seperti ini ya, itu tidak serta-merta kita tidak boleh berpuasa di bulan Rajab. Tetap boleh dan tetap dianjurkan. Ada hadisnya, Ustaz? Ada. Ada hadis yang sahih. Apa hadis yang sahih? Di sini saya baca ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dinukil dari riwayat Ibnu Abbas. Apa kata Ibnu Abbas? Ibnu Abbas berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yasumu hatta naqula la yuftir. Wa yuftir hatta naqula la yasum." Artinya bagaimana? Kata Ibnu Abbas, Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah biasa berpuasa pada bulan Rajab, pada beberapa hari. Sehingga kami pikir, kata sahabat, kami pikir Rasulullah itu tidak mokel, tidak pernah mokel pada bulan Rajab. Ternyata Nabi Muhammad itu mokel juga pada bulan Rajab. Artinya beberapa hari itu Nabi Muhammad tidak berpuasa. Kemudian dan kami pikir beliau ini tidak berpuasa, mokel terus. Ternyata Nabi Muhammad berpuasa. Artinya apa? Artinya hadis ini menceritakan kepada kita bahwasanya Nabi Muhammad itu pada bulan Rajab ternyata berpuasa meskipun tidak 1 bulan penuh, tapi Nabi Muhammad berpuasa. Ada juga hadis dari Usamah bin Zaid. Ya. Beliau bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, lam araka tasumu min syahrin min syuhur ma tasumu min Sya'ban." Wahai Rasul, aku tidak melihat engkau lebih banyak puasa dibanding pada bulan Sya'ban, ya, bukan bulan Rajab ya. Nabi Muhammad ini banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Nabi Muhammad banyak berpuasa. Terus Usamah bin Zaid bertanya, "Kenapa ya Rasul engkau kok banyak puasa di bulan Sya'ban?" Apa jawab Rasul di sini? Jawab Rasul, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Karena bulan Sya'ban itu adalah bulan yang sering dilupakan oleh orang-orang. Kenapa kok dilupakan? Orang-orang seringnya itu berpuasa di samping-sampingnya bulan Rajab. Ibadah puasa seringnya memperbanyak di bulan sampingnya bulan Rajab. Apa sampingnya bulan Rajab? Apa sampingnya bulan Sya'ban ya? Ini ditanya tentang bulan Sya'ban tadi kan. Jadi orang-orang ini konsentrasinya puasa di samping-sampingnya bulan Sya'ban. Apa yang mengapit bulan Sya'ban? Rajab dan Ramadan. Nah, sehingga Sya'ban ini manusia sering ngentengkan, sering lalai, enggak puasa di bulan Sya'ban. Makanya Rasul puasa di bulan Sya'ban. Nah, hadis ini menceritakan apa? Ternyata sahabat pun juga berpuasa di bulan Rajab. Karena konsentrasinya di bulan Rajab dan Ramadan. Artinya apa? Artinya Rajab pun para sahabat juga berpuasa. Maka ini hadis sahihnya landasannya. Oke, baik Ustadz, berbicara tentang puasa, pemirsa, ini menarik sekali ya. Kita akan lanjutkan pembahasan tentang puasa dan ibadah-ibadah lainnya setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap di Qalbun Salim MTV. Pemirsa Qalbun Salim kembali lagi bersama kami. Jadi sesi kali ini Ustadz kita memberikan satu kesempatan dulu. Pertanyaan lagi terakhir ya, satu. Baik. Dipersilakan untuk Bapak yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Budi. Terkait bulan Rajab tadi disampaikan tentunya banyaknya tentang puasa. Untuk sunnah yang lain seperti sholat, ngaji, dan zikir bagaimana Tat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak pertanyaannya. Bagaimana dengan ibadah-ibadah selain puasa Ustadz? Zikir, membaca Al-Quran, dan lain-lain. Dipersilakan penjelasannya Ustadz. Ya, kita katakan tadi apapun bentuk ibadahnya, ya,
kalau dilakukan di bulan Rajab ini, karena bulan Rajab ini adalah bulan istimewa, maka semua amalan tadi menjadi istimewa. Sholat jenengan menjadi istimewa, puasa jenengan menjadi istimewa, zikir jenengan menjadi istimewa, bacaan Quran jenengan menjadi istimewa. Apapun itu menjadi istimewa karena dilakukan di bulan istimewa. Terutama puasa, karena puasa ini sudah dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma para ulama ada beberapa amalan lain selain puasa yang dianjurkan oleh para ulama. Di antaranya apa? Di antaranya banyak-banyak beristighfar, ya, bertaubat, istighfar. Ya. Contohnya apa? Contohnya banyak ulama di Hadramut itu menganjurkan setiap Rajab pagi dan petang itu paling tidak membaca istighfar 70 kali. 70 kali dibaca setelah subuh, 70 kali dibaca setelah asar atau setelah maghrib. Bagaimana istighfarnya? Rabbighfirli warhamni watub alayya. Ya, 70 kali pagi, 70 kali petang. Rabbighfirli warhamni watub alayya, Rabbighfirli warhamni watub alayya. Sampai 70 kali. Enggak sampai 5 menit itu. Ya, enggak sampai 5 menit. Artinya apa? Kita mencoba membersihkan diri, ini hikmahnya. Membersihkan diri dari dosa, kita mencoba mendekat, lebih dekat kepada Allah. Nanti harapannya kita sambut Ramadan dengan sudah habis ini dosa nih. Ya, sudah habis. Kita posisinya paling dekat dengan Allah nanti kalau sudah Ramadan. Ini hikmahnya. Ya. Selain itu apa? Selain itu kita memperbanyak doa. Apa? Meskipun ini sumbernya adalah hadis dhaif ya, tapi ulama menganjurkan doa ini. Kenapa? Karena ini kita juga pengen berjumpa dengan bulan Ramadan. Apa doanya? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ini sangat terkenal sekali ya. Semuanya hafal ya. Puji-pujian setelah adzan nih, Allahumma barik lana fi Rajaba. Artinya apa? Ya Allah, berkahilah kami. Keberkahan limpahkan kepada kami pada bulan Rajab ini. Ya Allah, Rajab ini adalah bulan istimewa. Beri kami berkahnya bulan Rajab yang istimewa ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, juga berkahi kami di bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, puncaknya sampaikan umur kami, berikan kami umur yang panjang, sehat walafiat, murah rezeki. Ya, semuanya demi apa? Panjenengan ketemukan kami dengan bulan suci Ramadan. Nah, ini anjuran para ulama, dan diantaranya ya banyak sekali, intinya tidak terbatas gitu loh. Dari ibadah-ibadah apa saja semuanya boleh. Nah, tetapi ada yang perlu diingat ini, karena ini mungkin ada ibu-ibu ya. Saya juga mengingatkan ibu-ibu yang ada di masjid ini dan yang ada di rumah. Ibu itu biasanya kalau masih produktif itu puasanya mesti utang. Nah, ada Bu yang puasanya enggak punya utang? Nah, ya kalau berarti sudah menjelang maghrib. Perlu waspada. Kalau Mbak Nada ini punya utang mesti ya? Iya. Punya utang. Lah bagaimana kalau punya utang Ustadz? Kalau punya utang, itu utangnya disaur sulung ya. Jangan ngebet puasa sunnah, tapi Ramadannya enggak disaur-saur. Ya, ibaratnya apa? Ibaratnya panjenengan punya utang saya, utangnya cuma 100.000. Nah, sudah 1 tahun nggak sampean bayar-bayar, tapi sampean malah nyumbang masjid 10 juta. Kira-kira saya tersinggung enggak? Nggak tersinggung. Iki duwe duit 10 juta, 100.000 sing dibayar-bayar. Nah, ini namanya tertipu. Kita mengejar sesuatu yang sunnah tetapi melalaikan sesuatu yang wajib. Ini tertipu namanya. Apa contohnya orang yang tertipu? Sholat misalnya. Sholat malam karena semangat, tahajud 1 rakaat. Masya Allah. Sebelumnya tidak pernah tahajud. Nah, setelah hadir Qalbun Salim di Masjid Baitur Rahim, malamnya tahajud 100 rakaat. Habis 100 rakaat linu kabeh nih guys sikilnya. Nah, mari linu kabeh pek encoke kumat kebablas subuh yang subuhan. Nah, padahal yang lebih wajib mana? Subuh. Yang wajib subuh. Mendahulukan yang sunnah tapi
luput yang Yang wajib. Akhirnya melakukan bid'ah. Apa bid'ahnya? Kalau subuh itu kunut itu ada perbedaan ulama, ya. Ada yang menganjurkan kunut, ada yang tidak menganjurkan. Tapi ada satu kebid'ahan masa kini. Apa? Sholat duha pakai kunut. Nah, ya, sholat duha pakai kunut. Subuhnya kesiangan maksudnya. Nah itu bid'ah itu, sholat duha. Loh, ini kok ada jam 7. Loh, kok mbah saya ini kok sholat duha kok ada kunutnya. Duduk sholat duha itu subuh. Subuh yang kesiangan. Ini jangan sampai tertipu. Apapun itu, ini jenengan camkan ini nggih, sampean ingat-ingat, sebesar apapun pahala sunnah tidak bisa mengungguli pahala wajib. Nah, bagaimana? 1000 rakaat sholat malam, sholat tahajud, sholat hajat, sholat tasbih, 1000 rakaat dengan subuh rakaat lebih utama subuhnya meskipun dua rakaat. Nah ini perlu digarisbawahi. Makanya mumpung ini masih bulan Rejab, ayo yang punya utang-utang disaur solong ya. Dijangkepi dulu. Insya Allah meskipun kita tidak berpuasa sunnah, karena disaur di bulan Rejab, insya Allah juga punya ada nilai keistimewaannya, kan begitu. Kalau biasanya puasa Senin Kamis, teruskan malahan kalau di bulan Rejab. Karena puasa Senin Kamis kebetulan dilaksanakan di bulan Rejab, pahalanya menjadi lebih istimewa karena dilakukan di bulan Rejab ini. Oke, baik, terima kasih penjelasannya Ustadz. Ustadz menyikapi hadis yang bahkan dikatakan palsu tadi. Ya. Ada hadis kan yang mengatakan kalau puasa di bulan Rajab pahalanya bisa 700, bisa berlipat-lipat lah ya pokoknya Ustadz. Padahal ini status hadisnya tidak kuat. Ya. Boleh nggak sih Ustadz kita menjadikan hadis ini sebagai motivasi untuk ibadah? Begini, hadis yang bisa dijadikan motivasi ibadah itu pun juga tidak sembarang hadis ya. Itu harus ada syarat-syarat tertentu. Seperti harus hadisnya kalau memang doif tidak doif banget, gitu. Tidak terlalu doif. Terus kemudian ada penguat hadis yang lain dan lain sebagainya. Ya. Tetapi hadis-hadis yang menceritakan tentang bulan Rajab ini keutamaan rata-rata ini kalau tidak palsu ya doif jiddan, lemah sekali. Artinya apa? Silahkan kita berpuasa di bulan Rajab, ya. Tapi jangan karena ada hadis ini, ya. Seperti contohnya kita berdoa di bulan Rajab tadi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Silakan berdoa, ya. Tetapi jangan sampai kita menjaga niat kita. Kita berdoa ini bukan karena ada hadis Nabi nih. Ini Nabi yang menganjurkan kayak gitu. Ya, karena Karena pertanyaan masih pertanyaan ini, hadis ini masih dipertanyakan. Ya silakan. Puasa ya puasa saja. Ya. Mau wiridan saja. Ya, mau berdoa saja. Entah itu ada hadis itu tidak, yang penting kita doa, kita puasa gitu aja. Murni ikhlas. Ya, kepada Allah ya Ustadz ya. Meskipun tidak hadisnya tidak sahih, paling tidak ini adalah anjuran dari ulama. Baik, pemirsa, alhamdulillah penjelasan ini sangat biasa sekali mengenai keistimewaan bulan Rajab, amalan-amalan apa saja yang dianjurkan dalam bulan Rajab semuanya sudah dikupas tuntas oleh guru kita. Jadi alhamdulillah Ustadz, terima kasih atas waktunya sudah menyampaikan ilmunya. Sama-sama, barakallahu fiikum, jazakumullahu khairan khairan. Sehat-sehat untuk Ustadz dan keluarga ya. Amin. Anda berada dan ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah hadir di majelis ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena sudah setia menyaksikan Qalbun Salim MTV. Saya selaku pembawa acara undur diri, mohon maaf atas segala kesalahan penyampaian yang tidak disengaja maupun disengaja. Kembali bertemu lagi di episode selanjutnya, tentunya hanya di Qalbun Salim MTV luar biasa. Saya undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.